selamat datang di Arsip Nusantara. Malam ini, kita akan membuka tirai kabus sejarah, menyelami misteri meriam jagur. Bukan sekadar besi tua, melainkan pusaran energi gelap. Meriam ini menyimpan kisah kesuburan, kutukan, dan ritual mengerikan. Siapkan mental Anda. Nomor 7. Misteri Meriam Jagur. Di jantung kota tua Jakarta, teronggok sebuah meriam raksasa yang diselimuti misteri, meriam jagur. Bukan sekadar besi berkarat, ia adalah saksi bisu ribuan tahun sejarah, sekaligus penjaga rahasia gelap yang tak terpecahkan. Auranya pekat, memancarkan energi yang sulit dijelaskan, seolah setiap detiknya menghembuskan bisikan masa lalu. Konon, meriam ini menyimpan kekuatan mistis yang luar biasa, mampu mengabulkan permohonan, terutama terkait kesuburan. Namun, di balik janji manis itu, tersimpan kisah-kisah kelam, ritual-ritual kuno, dan kutukan yang mengintai mereka yang berani bermain-main dengan takdir. Ini bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari sejarah kelam Nusantara. Nomor 6. Jejak Portugis dan Fatahillah. Meriam jagur bukanlah asli Nusantara. Ia adalah hasil rampasan perang yang berdarah. Dulu, meriam ini bernama Si Jagur atau meriam Ki Amis, buatan Portugis di Malaka, sekitar abad ke-16. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, meriam ini dibawa ke Batavia, menjadi lambang kekuasaan kolonial. Namun, nasibnya berubah drastis saat Fatahillah, panglima dari Kesultanan Demak, berhasil menaklukkan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Meriam itu direbut, dibawa ke Batavia, dan diyakini memiliki kekuatan spiritual yang baru. Ia bukan lagi sekadar senjata pemusnah. Ia menjadi simbol penaklukan, sekaligus jimat pelindung yang penuh dengan aura mistis. Beberapa bahkan percaya, ia adalah perwujudan roh penjaga yang terkunci dalam besi. Nomor 5. Lubang Keramat dan Harapan Gelap. Inilah bagian paling mengerikan dari legenda meriam jagur, ritual kesuburan. Ribuan orang, terutama wanita yang mendambakan keturunan, datang ke sini. Mereka percaya, menyentuh atau bahkan mencium lubang kecil di bagian belakang meriam akan mendatangkan berkah kesuburan. Lubang itu konon adalah vagina dari meriam, simbol kesuburan yang disembah. Bau kemenyan sering tercium di sekitarnya, menambah aura mistis. Mereka datang dengan harapan, namun tak jarang pulang dengan pertanyaan. Apakah ini benar-benar mukjizat, atau hanya sugesti yang diperkuat oleh penderitaan? Beberapa kisah bahkan menyebutkan ritual yang lebih gelap, melibatkan persembahan tak kasat mata. Nomor 4. Sentuhan pada jari meriam. Meriam jagur memiliki keunikan lain yang tak kalah misterius. Ukiran tangan dengan ibu jari teracung, sebuah isyarat FCKU dalam budaya barat. Namun di sini, di tanah Jawa, ia menjadi simbol lain yang penuh makna. Banyak yang percaya, menyentuh bagian ini membawa keberuntungan atau mempercepat terkabulnya doa. Para peziarah mengelus ukiran itu dengan penuh harap, seolah meriam itu adalah dewa yang bisa diajak berbicara. Namun, ada mitos yang lebih gelap yang patut diwaspadai. Jika sentuhan itu dilakukan dengan niat jahat atau meremehkan kekuatannya, meriam ini akan mengutuk. Sial tak berujung akan menimpa mereka. Konon, ada yang pernah mencoba merusak ukiran itu, dan tak lama kemudian hidupnya hancur berantakan, ditimpa nasib buruk bertubi-tubi. Nomor 3. 2 nama, 1 jiwa. Meriam jagur sering disebut dengan 2 nama, Si Jagur dan Ki Amis. Nama Si Jagur konon berasal dari kata jago atau jaya, melambangkan kejayaan. Sementara Ki Amis
diyakini berasal dari kata amis yang berarti bau anyir atau busuk, merujuk pada darah dan kematian yang pernah menyertainya di medan perang. Ada yang percaya bahwa meriam ini tidaklah tunggal, melainkan memiliki pasangan spiritual, meriam Ki Amis, yang entah di mana keberadaannya. Kisah ini menambah lapisan misteri, seolah meriam itu memiliki jiwa ganda, bersemayam dalam satu wujud. Sebuah entitas yang membawa keberuntungan sekaligus malapetaka. Nomor 2. Konsekuensi tak terduga. Jangan pernah meremehkan meriam jagur. Banyak cerita beredar tentang konsekuensi mengerikan bagi mereka yang mencoba mencemooh, merusak, atau bahkan sekadar tidak menghormatinya. Konon, nasib buruk akan menimpa. Kecelakaan aneh, penyakit tak tersembuhkan, atau kemiskinan mendadak. Ada kisah seorang pemuda yang berani meludahi meriam itu, tak lama kemudian ia mengalami kecelakaan fatal. Lain lagi cerita seorang pedagang yang mencoba mencuri bagian kecil dari meriam, usahanya bangkrut total. Ini bukan hanya tahayul belaka. Bagi penduduk lokal, kutukan meriam jagur adalah peringatan serius. Sebuah kekuatan gelap yang menuntut penghormatan absolut dari siapapun. Nomor 1. Meriam jagur hari ini. Kini, meriam jagur berdiri kokoh di halaman Museum Sejarah Jakarta, bagian dari Fathahillah Square. Terlindung dari cuaca dan kerusakan, namun tidak dari tatapan penasaran dan bisikan mistis yang terus-menerus mengelilinginya. Meskipun telah menjadi objek wisata sejarah, aura mistisnya tak pernah pudar, justru semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setiap hari, masih saja ada yang datang, diam-diam menyentuh, berdoa, atau sekadar merenung di hadapannya, mencari berkah atau jawaban. Para penjaga museum mungkin sudah terbiasa dengan fenomena ini, namun mereka pun sering merasakan keanehan di sekitar meriam ini, terutama saat malam tiba. Suara-suara aneh, bayangan bergerak, seolah roh-roh masa lalu masih bergentayangan, menjaga meriam keramat ini dari gangguan, memastikan misterinya tetap abadi dan tak terpecahkan. Kisah meriam jagur tak pernah usai. Setiap sentuhan, setiap bisikan doa, menambah lapisan misteri pada artefak kuno ini. Apakah kekuatan mistis itu nyata, atau hanya buah kepercayaan? Bagikan pendapat gelap Anda di kolom komentar.